Seorang pendaki gunung bernama Sugeng Sunaryo berusia 32 tahun, warga Tegal, Jawa Tengah, meninggal dunia akibat tenggelam di Sungai Kasui, Kabupaten Waikanan, Selasa sore. Korban terseret arus sungai saat mandi sebelum mendaki bersama sejumlah temannya. Evakuasi jenazah berlangsung dramatis. Polisi, warga, dan teman korban harus menempuh jalan yang terjal di perbukitan. Salah satu teman korban yang ikut terseret arus sungai Kasui bernama Iso Rohningsih. Saat ditemui Rabu siang di rumahnya di Waikanan, korban meninggal diduga saat berusaha menolongnya. Mereka awalnya akan mendaki Gunung Punggur di Waikanan. Karena memang posisinya di dalam air kan, itu kayak batu yang diinjek itu jatuh, jadi kayak kepleset gitu, terus ke bawah arus. Mbaknya? Iya, saya juga. Terus Masnya itu mungkin mau nolongin saya juga. Saya sempat berasa ditarik, tapi habis itu lama-lama dia lepasin saya kan. Itu kejadiannya berapa kejadian, Mbak? Kejadiannya sekitar jam 4. 4 ya? Mau mendaki apa? Gunung apa di sini, Mbak? Bukit Punggur. Polisi mengimbau warga tidak berenang di Sungai Kasui, tepatnya di lereng Bukit Punggur, karena memiliki arus yang deras dan dapat membahayakan keselamatan. Jadi kami dari Polsek sudah membuat polis lain, ya, garis polisi pembatas, supaya warga masyarakat untuk sementara tidak mengunjungi kali Kasui itu. Sementara masih dalam status pengawasan dari kita pihak Polsek Kasui. Untuk korban atas nama Pak Sugeng Sunaryo, ya. Jenazah dievakuasi ke Puskesmas Kasui. Rabu siang jenazah telah diambil keluarganya untuk dimakamkan di kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Sekelompok warga mengamuk sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan golok di gerbang masuk Pantai Tiska di Kelurahan Srengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung pada hari Minggu lalu. Mereka berusaha menyerang pengelola pantai lantaran jatah makan siang yang terlambat diberikan. Keributan membuat ketakutan pengunjung, namun akhirnya bisa diredam sejumlah polisi dan tentara yang berjaga di sekitar lokasi kejadian. Rabu siang polisi telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penyerangan yang sebelumnya dilibatkan sebagai petugas jaga keamanan oleh pengelola wisata selama libur Lebaran. Manajemen sana si Darlen Marbun ini negor, jangan gitu, kalau mau minta aja yang sopan, jangan marah-marah. Di sini nggak bagus lah kalau marah-marah. Setelah ditegur gitu nggak terima, dia pulang bawalah temennya 3 orang. Temannya ini Dedi, Andi, dan Herman Barong ini diajak. Nah itu si Dedi itulah yang bawa celurit sama si Dedi. Untuk menjaga keamanan di situ karena ramainya pengunjung ya. Jadi sengaja dari pihak manajemen itu memerintahkan untuk beberapa warga sekitar untuk dilibatkan untuk keamanan. Tapi pada akhirnya yang saya tahu itu mengenai jatah makan siangnya itu beberapa hari kebelakangan dari hari Lebaran ketiga itu memang selalu telat. Tidak ada korban jiwa ataupun korban luka-luka dalam peristiwa itu. Untuk kepentingan penyelidikan, tempat wisata ditutup sementara untuk umum. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Kawanan bajing loncat terpergok mencuri muatan truk yang sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera Soekarno-Hatta, Panjang, Bandar Lampung. Pencurian direkam oleh warga yang berada di belakang truk dan videonya beredar luas di media sosial. Rabu siang, kawanan bajing loncat yang berjumlah 3 orang ditangkap polisi Polresta Bandar Lampung. Ketiga tersangka berusia 17 tahun, warga Panjang, Bandar Lampung. Polisi menyita 2 karung kedelai yang dicuri tersangka dari truk yang sedang berjalan. 2 tersangka naik truk dan menjatuhkan barang curiannya ke jalan raya. 1 lagi berperan membuntuti dan mengambilnya dengan motor. Di bawah 2 juta kecil, tapi kita pastikan ini proses tetap berlanjut. Kenapa? Karena
agar memberikan efek jera kepada pelaku lain, baik diri sendiri maupun orang lain. Ini kenapa kita tidak boleh biarkan? Karena pertama tentu saja memberikan keresahan kepada masyarakat dan para pelaku usaha. Yang kedua juga, ini juga sangat beresiko terhadap para pelaku tersebut. Seandainya mereka terjatuh, sangat berbahaya bagi para pelaku juga. Pencurian oleh kawanan bajing loncat marak terjadi. Para sopir truk mendesak polisi memberantasnya. Karena selama ini pelaku bajing loncat itu sangat meresahkan kami selaku supir di Pelabuhan Panjang. Ada kekhawatiran ke depannya, Pak? Jelas, kalau memang ini tidak ditindak lanjuti. Karena kami selaku supir selalu dirugikan dengan adanya short barang. Jadi nombok lah Pak kalau gitu ya, Bapak? Ya, kadang-kadang kita kena klaim sama bos. Suruh ganti rugi, Pak? Ya, ikut ganti rugi juga. Polisi tidak menolerir perbuatan tersangka meski mereka usianya masih di bawah umur. Ketiga tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Apabila Setia melaporkan dari Bandar Lampung. Teruslah. Tim anti begal Polres Tulang Bawang Rabu siang menangkap 3 perampok kendaraan barang yang melintas di Jalan Sumatera, Lintas Timur. Ketiganya bernama Deyi, Santroni, dan Hengki. Ditangkap tanpa melawan di rumahnya di Menggala, Tulang Bawang. 2 teman tersangka masih kabur. Mereka terlibat perampokan mobil pikap muatan sayuran asal Lampung Barat pada hari Minggu malam lalu. Tersangka mengadang dan menguras barang berharga pengemudi pikap. Perintah saya untuk mengawal mobil. Gak ada perintah. Untuk pelaku saat ini yang berhasil kita amankan dan kita lakukan penangkapan berjumlah 3 orang yang mana berinisial T dan H serta D. Untuk barang bukti sendiri yang diamankan ada 2 buah handphone. Polisi menyita 2 ponsel hasil kejahatannya sebagai barang bukti. Polisi mengimbau 2 pelaku yang masih buron agar menyerahkan diri sebelum ditangkap. Tas laptop, kamera. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang.